Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala waliyahum bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah syarika lahu wa asyhadu anna subhanahu abdu wa waliyuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina subhanahu waliyullah wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Hadirin wal hadirat, keluarga besar Raja Nusantara di mana saja Anda berada. Kami dari tim Raja Nusantara akan melanjutkan tentang kajian agama makhluk metafisika sampai kepada alam iblis. Alam iblis ini beragama Yahudi. Di alam iblis identik beragama Yahudi. Harakumullah bahwa kita telusurin iblis ini diciptakan dari api, namun iblis ini adalah intinya api. Dan iblis punya karakteristik adalah menguasai, kemudian mengintimidasi, membuat yang lain takut, untuk turut dan untuk turut serta membantu program iblis menguasai dunia. Orang tidak akan ingat kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Jadi karakteristik iblis itu adalah menguasai, mengintimidasi, membuat yang lain takut, untuk turut serta membantu program iblis, yaitu menguasai dunia. Orang tidak akan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi target iblis ini adalah target teologi. Hadakumullah. Maka kenapa iblis ini menggunakan agama Yahudi? Karena secara teologi ini sudah jelas agamanya. Yahudi itu bertuhankan Yahweh. Yahweh ya Allah. Dalam Islam dan Arab Allah, dalam bahasa orang Yahudi itu Yahweh. Dari sisi tauhid sudah clear. Kemudian dari sisi kitab Taurat, dari sisi Nabi Musa dan ritualnya itu tembok ratapan, dan di dalam karakteristik orang Yahudi pasti masuk surga. Harakumullah. Jadi intimidasi dari iblis ini adalah intimidasi tentang teologi. Kemudian juga termasuk teknologi. Iblis menguasai teknologi dan seluruh aktivitas teknologi
canggih pun itu sudah dikuasai oleh iblis, karena dia memang punya waktu yang panjang dalam hidup dan selalu dia memberikan gladi resik. Jadi di alam iblis itu dibagi. Alam iblis ini ada pembagian tugas. Ada yang nguasain agama, ada yang nguasain harta, ada yang nguasain teknologi, ada yang nguasain birokrasi, terutama adalah menguasai jaringan keuangan dunia. Iblis ini bermarkas besar di Amerika. Amerika adalah tempat iblis karena di sana satu teknologi monopoli, kemudian dolar digunakan 70% warga di dunia. Ini juga monopoli dan sebagai ukuran kekayaan dunia. Dolar sebagai ukuran kekayaan dunia. Bahkan Timur Tengah itu terciptanya petrodolar. Minyak. Karena minyak ini diperlukan oleh sedunia dalam aktivitas, mulai dari otomotif, manufaktur, pabrik, dan mesin, semua menggunakan minyak sebagai bahan baku, bahan bakar. Hadirin, maka bagaimana kita sebagai hamba Allah untuk mengendalikan iblis ini? Yang pertama, kita harus punya Tuhan yang jelas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Allah Subhanahu wa Ta'ala pegangan yang paling kokoh. Kemudian iman dan takwa. Jadi pegangan tauhidnya harus kokoh. Yang kedua, keimanan dan ketakwaan harus kokoh. Yang ketiga adalah inovatif dan kreatif dalam iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Alhamdulillah, akhir-akhir ini teknologi Amerika ini mengalami kekalahan ketika terjadi perang dengan Cina. Maka ada pergeseran, Cina menguasai teknologi, maka ada pergeseran antara Amerika dengan Cina. Namun untuk sebagai kiblat ekonomi masih di tangan Amerika, dan iblis adalah mengendalikan dari seluruh kehidupan, karena iblis adalah sebagai dewan penguji yang paling canggih. Jadi penguji paling super canggih itu iblis. Apapun bisa diujikan, teknologi,
keuangan, kemudian rekrutmen terhadap kebutuhan semuanya itu di-hire oleh iblis, dan iblis kolaborasi realistisnya dengan Amerika. Harakumullah. Kemudian kita ditawari oleh Allah, ya masyarul jinni wal insi, ini stata'tum an tangfudu min aqtari samawati wal ardi fangfudu la tangfuduna illa bisultan. Hei jin dan manusia, silakan kamu lintasi 7 lapis langit dan 17 bumi jika kamu mampu, dan kamu tidak akan mampu kecuali dengan sultan. Makna sultan itu memang harus lengkap. Sultan itu ya negara. Jadi punya negara, kemudian punya dana, punya SDM, punya ilmu pengetahuan dan teknologi, iptek, dan punya kemauan yang kuat, serta dengan mencurahkan seluruh kekuatan. Jadi mempertaruhkan semuanya dalam mendapatkan impian. Jadi kalau bahasa ini, bahasa biasa, kita harus punya tekad, harus nekat, harus ngelos, supaya kita punya kekuatan yang besar. Maka negara-negara di dunia ini mau tidak mau harus ngiblat ke Amerika. Kalau Anda ingin negara yang kuat melebihi Amerika, itu harus memiliki kekuatan negara yang kuat, dana yang cukup, SDM yang mumpuni, kemudian pengembangan teknologi yang memadai, research and development-nya selalu, R&D selalu dikembangkan dengan kekuatan, dan sekaligus itu dengan full perhatian full. Tatanan-tatanan inilah sebenarnya kita juga bisa belajar dari Amerika, karena tidak ada di dunia ini kita meraih sesuatu yang berharga kecuali dengan sekuat tenaga, sepenuh hati, dan penuh dengan perhatian. Iblis adalah dewan penguji paling hebat. Maka ketika kita lolos dari jebakan iblis, berarti kita memiliki nilai-nilai yang tinggi. Kalau dalam hitungan di sepak bola, maka iblis ini karakternya sama dengan kiper. Kiper itu bisa nendang, bisa nyundul, bisa megang, bisa apapun, cuma dibatasi dengan zona penalti di kotak itu. Maka ketika kita mampu menjebloskan kotak itu melebihi dari apa yang dijaga oleh iblis, kiper, maka itulah nilai yang tertinggi. Jadi nilai yang terbaik, yang tertinggi itu melebihi dari karakteristik iblis. Dan iblis ini juga menguasai barang yang paling berharga, yaitu berlian. Berlian. Jadi kalau emas itu dikuasai oleh jin, tapi kalau iblis ini menguasai berlian. Kenapa berlian? Karena berlian itu adalah batu yang mendapat tekanan tinggi berupa panas yang mungkin jutaan derajat Celcius, ya, sehingga lolos tidak hancur. Maka disitulah menjadi berlian adalah barang yang paling keras di dunia ini. Intimidasi, kemudian juga intervensi, membuat yang lain merasa takut
karena memang begitu kerasnya iblis menggunakan akses yang dimilikinya, namun ini adalah bagian dari Dewan Penguji yang tentu kita mampu melewati ujian dari iblis ini menjadi pemenang yang sempurna. Dan pemenang yang sempurna itulah gelar kita adalah khalifah, pemimpin. Khalifah. Dan pemimpin itu berarti iblis dalam genggaman seorang pemimpin. Walaupun dia jadi Dewan Penguji, namun di bawah asuhan dan juga di bawah kendali seorang khalifah. Maka manusia jadi khalifah di muka bumi ini mengendalikan 10 alam, diantaranya alam benda mati, tumbuhan, hewan, manusia, roh, siluman jin, setan, dan iblis, serta malaikat. Maka dari itu, mari hanya dengan takwa kepada Allah, hanya dengan berdekat kepada Allah, maka kita akan mampu menandingi ujian iblis dengan inovatif kreatif dalam iptek, maka mampu menselaraskan inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh iblis yang sekarang ini inovasi dikembangkan oleh Amerika. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kita zahir batin untuk menjadi seorang khalifah. Ini tentu tidak luput dari ujian, maka ujian itu jangan kita lari dari ujian, namun siapkan diri kita untuk diuji. Bahkan Anda bisa menawar, "Bes, mana ujian yang lain?" sehingga kami tetap menjadi pemenangnya. Dan kita sebagai hamba Allah menjadi pemenang pantas karena kita disupport oleh Allah dengan la haula wala quwata illa billahil azim. Dan tidak ada kekuatan yang melekat pada diri kita kecuali izin dan ridha Allah. Barakallahu fil Qur'an al-azim wa nafa'ati wa dzikril hakim. Taqabbal minna wa furakim qad hada wa syarikum wa sallallahu alaihi wasallam wal mu'minina wal mustaghfirun wa furahim. Subhanallah wa salam wa ridawahum alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.